wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Puisi Aja. Bagi teman-teman yang pantengin atau yang pernah nonton salah satu video di channel ini, jangan lupa like dan subscribe channel Puisi Aja, karena ini yang punya channel ganteng sekali. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan ada sedikit pembahasan tentang isu yang sedang ramai-ramai berkembang di masyarakat. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja, tapi masyarakat di seluruh dunia. Bahkan baru-baru ini warga negara Indonesia yang sedang umroh saja itu ditolak oleh kerajaan supaya dipulangkan lagi ke negara asalnya. Nah, oke, teman-teman pasti udah tahu di sini opini atau isu apa yang akan kita bahas sekarang. Yap, yang akan kita bahas yaitu virus corona. Berbicara tentang virus corona ini sebenarnya ini general, karena memang awalnya ini berasal dari negeri tirai bambu di sana, yaitu negeri Cina. Nah, banyak opini-opini yang berkembang di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia, bahwa ada opini yang mengatakan virus corona ini berasal dari gaya makan orang-orang Cina di sana. Bahkan kebiasaan mereka memakan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Bahkan hewan yang mentah saja bisa mereka makan. Nah, ada juga yang beropini bahwa virus corona ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembantaian Muslim Uighur di Cina di sana. Terlepas dari hal itu, kita mencoba memandang dari perspektif lain, bahwa kita berpendapat virus corona ini tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu tanpa ada alasannya. Begitupun dengan virus corona ini. Nah, kemudian apa yang merubah dari virus corona ini? Nah, kita mencoba masuk ke kebiasaan-kebiasaan masyarakat di dunia ini. Oke, dari mulai beredarnya virus corona ini, banyak orang yang was-was, ketakutan, bahkan fobia terhadap orang lain. Bahkan ketika bertemu dengan orang lain, bahkan kerabatnya sendiri, agak ada protektif, menjaga kontak, apalagi kontak langsung fisik. Di sini ada sebuah artikel yang membahas efek positif terhadap perkembangan virus corona ini, di mana ada sebuah kebiasaan-kebiasaan di berbagai negara yang berubah drastis karena ketakutan dari virus corona ini. Salah satunya yang pertama yaitu di Beijing. Di Beijing ini masyarakat memiliki kebiasaan di mana kalau bertemu dengan kerabatnya, orang yang mereka kenal, yaitu dengan berjabat tangan dan memeluk. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini mulai hilang dari masyarakat. Bahkan ketika mereka bertemu, berpapasan di jalan pun mereka canggung, bahkan menghindar untuk kontak fisik. Jadi cukup dengan mengedipkan mata saja. Nah, yang kedua yaitu di Prancis. Di Prancis masyarakatnya memiliki kebiasaan kalau bertemu, bersapa di jalan itu dengan menempelkan pipi mereka, bahkan mencium pipi mereka. Nah, kebiasaan ini mulai hilang ketika sudah adanya isu bahwa virus corona sudah masuk ke Perancis. Bahkan salah satu ahli etika di Perancis yang bernama Philippe Licpes menyarankan bersapa itu cukup dengan menatap lawan bicara saja, itu sudah cukup dengan menyapa. Artinya di sini ada kebiasaan-kebiasaan seperti tadi disebutkan, yaitu mencium pipi itu mulai hilang. Nah, kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena memang dalam Islam adanya ikhtilat, apalagi kaum Hawa dan Adam, laki-laki dan perempuan yang harus menjaga. Terus yang nomor 3 yaitu di Jerman. Bahkan di Jerman ini menteri dalam negerinya sendiri yang bernama Horst Seehofer pernah menolak ajakan jabat tangan konselir Angela Merkel
Nah, dengan alasan mencegah atau protektif terhadap virus corona. Terus yang selanjutnya ada di Spanyol. Di Spanyol sendiri mereka punya kebiasaan, punya tradisi masyarakatnya mencium patung Bunda Maria sebulan menjelang Paskah. Nah, kemudian kebiasaan ini mulai hilang karena mereka berpikir takut kalau virus-virus corona itu menempel di tempat-tempat yang mereka terbiasa dengan kontak fisik, yaitu di patung Bunda Maria. Terus kemudian ada di Romania. Di Romania ini ada sebuah acara, sebuah festival yang namanya Festival Martisor, yang menandai awal musim semi, di mana para masyarakat ketika masuk festival ini, pria dan wanita itu selalu memberikan kecupan. Nah, ketika ada isu bahwa virus corona masuk ke Romania, mereka mulai menghilangkan kebiasaan ini. Bahkan pada musim semi pembukaan tahun ini, mereka tanpa kontak fisik. Tidak ada sentuhan antara laki-laki dan perempuan di Romania. Kemudian selanjutnya ada di Polandia. Polandia ini salah satu negara yang penduduknya banyak menganut Katolik di Eropa. Nah, masyarakat diizinkan mengikuti persekutuan spiritual. Namun saat tiba pemberian roti, mereka terbiasa menggunakan tangan sendiri ketimbang membiarkan pastor memberikan roti ke mulut jamaah. Nah, kebiasaan ini mulai hilang. Bahkan mereka sekarang ketika mengambil roti dan memakan menggunakan tangan mereka sendiri. Itu salah satu kebiasaan yang berubah ketika isu corona ini masuk. Kemudian ada di negara Iran. Bahkan sempat di media-media sosial beredar sebuah video di mana di video itu ada tiga pemuda Iran yang bertegur sapa di tengah jalan. Kemudian mereka tidak menggunakan tangan untuk berjabat atau tidak menggunakan pelukan, tapi yang mereka lakukan untuk bertegur sapa yaitu dengan kaki mereka. Nah, ini unik. Karena apa? Nah, karena mereka takut akan penyebaran virus corona. Apalagi kan di Iran itu pejabat-pejabatnya saja sudah suspek virus corona ini. Jadi masyarakatnya lebih protektif lagi untuk berhati-hati, ketakutan mereka lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada di Selandia Baru. Nah, di Selandia Baru ini beberapa lembaga pendidikan saja meninggalkan tradisi yang namanya Maori atau Hongi, di mana Maori atau Hongi ini dua orang yang saling mendekat lalu mereka menekan hidung mereka masing-masing. Nah, kebiasaan ini mulai hilang karena takut kalau kontak fisik maka virus corona akan menyebar. Makanya tradisi Hori atau Hongi ini yang dimana mereka menyentuh hidung ini sudah hilang, sudah tidak ada. Kemudian yang terakhir ada di Uni Emirat Arab serta Qatar. Nah, ini tidak luput ya. Jadi Allah menurunkan virus corona ini tidak pandang bulu ternyata. Bukan hanya negara-negara yang didominasi oleh non-muslim saja, tapi negara-negara yang mayoritas muslim saja kena virus. Artinya bisa dikatakan bahwa virus corona ini bukan hanya ajab saja, tetapi peringatan, ayati min ayatillah, peringatan Allah bahwa Allah itu lebih kuasa dari segala-segalanya, bahwa Allah itu raja dari semua raja yang ada di dunia ini. Nah, di Uni Emirat serta Qatar ini menyarankan warganya untuk menghentikan salam tradisional, di mana mereka punya kebiasaan salam tradisional yaitu menyentuhkan hidung mereka dengan hidung orang lain. Bahkan di kampung-kampung di wilayah Qatar ada yang terbiasa dengan mencium pipi. Nah, dan itu sekarang mulai dihindari karena himbauan dari pemerintah. Karena apa? Karena memang ketakutan penyebaran virus corona. Jadi buat teman-teman di sini, kalau berbicara komprehensif lebih menyeluruh lagi virus corona, ini memang
memang banyak sekali pandangan-pandangannya. Nah, makanya kami mencoba memberikan pandangan dari sisi lain, di mana virus corona ini ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya yaitu setiap masyarakat di dunia ini mulai menghindari ikhtilat, di mana di dalam agama ada keterangan la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Salah satu bentuk mendekati zina itu yaitu kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Bukan hanya kontak fisik tangan saja, kontak fisik pipi, mulut dan semuanya mulai terhindari. Karena apa? Karena ketakutan mereka akan penyebaran virus corona. Oke, mungkin teman-teman di sini sekarang mulai paham. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau ada pandangan-pandangan lain atau perspektif-perspektif lain, kalian boleh komen di channel kita. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja teman-teman untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut lagi di kesempatan yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.